Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan mereview makalah buku kedua Sejarah Sosiologi Klasik. Nama Indriani Magi, NIM 2003 030088, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sejarah Sosiologi Klasik ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Pengantar, elemen penting dari kesadaran diri sains apapun adalah sejarahnya. Dengan menelusuri sejarah pengembangan disiplin ilmu mereka, para sarjana dan ilmuwan memahami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Takiran minat terhadap sejarah menjadi sebuah ilmu tumbuh saat yang berakhir berkembang, dan itu sepenuhnya berlaku untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, sejarah sosiologi sendiri bukanlah masalah sampingan, tetapi mereka serius dipelajari dengan cara metodologis yang sama sebagai yang lain masalah sosial. Belakangan ini proporsi kajian sosiologis histori dalam literatur sosiologis semakin meningkat sangat, dan temannya telah meluas. Bersamaan dengan sejarah teori sosiologis di sana telah memunculkan sejarah sosiologi empiris, dan banyak perhatian telah dimulai diberikan pada sejarah perkembangan sosiologis dan untuk mempelajari fungsi dan sosialnya berhubungan dengan ilmu lain. Pada tahun 1970 di Kongres Sosiologi Dunia ke-7, sebuah komitmen penelitian tentang sejarah sosiologi didirikan atas prakarsa delegasi Soviet di International Asosiasi Sosiologis. Dari filsafat sosial ke sosiologi, Irgon-Kohn. 1. Premis ideologis dan teoritis dari sosiologis pengetahuan. Sosiologi ilmu di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajian yang terbaru telah muncul, tetapi karena masalah yang telah berkembang dengan ilmu yang lain dan yang tidak mungkin terjadi ditangani dengan cara tradisional dan batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Yang berikut, premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga berkaitan dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosial filsafat pencerahan mencerminkan pecahnya tatapan feodal dan kebangkitan sebagai infleksi dan antagonisme batin masyarakat kapitalitas, perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Yang berikut, Auguste Comte dan Origin of the Positive Social, Yelena Osipova. 1. Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positivisme dan filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh utama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme membentuk struktur kelas baru masyarakat disertai dengan perubahan yang sering terjadi dalam bentuk kekuatan politik. Direktori konsulat kekaisaran, pemulihan, revolusi 1890, monarki Juli, revolusi 1846, Republik Kedua dan Kekaisaran Kedua, dan tongkat politik utama periode tersebut. Yang berikut, klarifikasi ilmu pengetahuan. Perpisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari Comte, metode positif. Dalam pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak tidak dapat dijawabkan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, mengandalkan fakta yang ditetapkan
pengamatan. Dia mempertimbangkan pertanyaan tentang esensi dan menyebabkan hal-hal yang terjadi seperti metafisika, hal-hal yang tidak ilmiah. Yang berikut pokok bahasan dan tugas sosiologi. Comte mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dan teologis dan metafisik, spekulasi tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi dia mengkritik para teologi yang menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dari hewan, menganggapnya diciptakan oleh Tuhan atau menyediaan. Di sisi lain sekaligus mengkritik para filosof yang mendahului sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosiologi. Dia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai penciptaan akal manusia dan keinginan rasional individu. Yang berikut metode sosiologi. Bagian penting dari sosiologi Comte adalah mengembangkan metode yang berlaku untuk studi tentang masyarakat, sementara spekulasi menentang di satu sisi dan empirisme di sisi ekstrim yang lain. Comte mendukung penerapan dalam sosiologi observasi dan eksperimental, metode komparatif, histori. Observasi kata lain merupakan metode utama investigasi dalam sosiologi, tetapi tidak bisa mendefinisikan tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh observasi sosial sehingga dianggap dapat diandalkan dengan tepat. Pengamatan terhadap fakta sosial harus menempatkan sosiologi pada tataran sains dan memberikan material sosiologi bekerja dengan karakteristik objektivitas. Yang berikut konsep sosiologi Herbert Spencer. 1. Spencer dan waktunya. Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer pada 1820 sampai 1903. Di pertengahan abad ke-19 ketika aktivitas ilmiahnya dimulai oleh Inggris, kapitalisme berada di puncak kemakmurannya. Inggris setelah menyelesaikan revolusi industri sebelum semua negara lain, tetapi jauh melampaui mereka dalam tingkat perkembangan ekonomi, di mana di mata opini dunia abad pertengahan dia adalah simbol kemakmuran dan liberalisme. Meski kontradiksi kelas yang akut, melihat ke masa depan dan percaya diri, suasana hati juga terpengaruh pada Spencer filosofi sosial. Spencer bekerja dari tahun 1837 hingga 1841 sebagai insinyur dan teknis di kereta api sekaligus mempelajari matematika dari ilmu alam. Setelah mewarisi warisan yang rapi dari seorang paman, dia mengundurkan diri, posting dan memulai kehidupan sederhana sebagai ilmuwan dan humas independen. Bahkan setelah dia mencapai ketenaran, dia menolak semua penghargaan resmi. Yang berikut pokok bahasan sosiologi. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau berhubungan dengan yang lain ilmu sosial. Namun dalam The Study of Sociology ia menaruh banyak perhatian yang mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan satu hukum universal, yang kedua koneksi reguler, elemen dan struktur, merinci kesulitan objektif dan subjektif. Dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu, Spencer mengantisipasi sejumlah teknis sosiologi ilmu masa depan. Yang berikut organikisme dan evolusionisme. Teori sosiologi Spencer dibangun berdasarkan dua prinsip utama: konsepsi masyarakat sebagai organisme dan gagasan evolusi sosial. Prinsip pertama dihubungkan dengan perlunya memahami kesatuan dari seluruh sosial. Dia dapat dijelaskan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan berikut: apakah masyarakat adalah entitas yang nyata bahwa hanya nama kolektif yang menunjukkan sejumlah individu dan hanya memiliki nominal adanya? Dia menyarankan agar kita punya setiap hak untuk menganggapnya sebagai intensitas khusus karena meskipun terdiri dari unit-unit terpisah, pemilihan konstan dari kesamaan umum tertentu dan mengelompokkan unit-unit dalam lokalitas yang ditempati oleh setiap masyarakat selama berada generasi dan bahkan berabad-abad, namun menunjukkan
konkretan tertentu dari kelompok agregasi yang dibentuk oleh mereka. Yang terakhir, kesimpulan. Sosiologi Barat mengalami evolusi yang kompleks pada paruh kedua abad ke-19 dan awal ke-20 dari program yang cukup samar seperti misalnya konsepsi yang telah menjadi salah satu cabang utama studi sosial pada abad ke-20 dengan klaim posisi yang kuat universitas dan sudah menempati lebih rumit dan konsepsi yang berbeda. Sosiologi mengembangkan perangkat konseptualnya sendiri, sistematis pengembangan pernyataan, metodologi dan teknik penelitian dimulai. Rentang masalah dipelajari diperluas, perkembangan paralel teori umum dan studi sosial empiris adalah diganti oleh orientasi pada integrasi mereka. Adapun teori sosiologi non-Marxian menarik inspirasi dari penulis periode klasik seperti Max Weber, Durkheim, Simmel, dan Pareto. Hubungan para penulis satu sama lain sangat kompleks seperti yang telah kita lihat. Itu secara resmi telah diakui. Simmel marginal tampaknya menikmati popularitas terbesar selama seumur hidupnya. Dalam artikel itu, Weber mencatat tidak dapat diterima prinsip-prinsip utama metodologi Simmel, mengkritiknya untuk ambiguitas dan formalitas konsep interaksi, untuk membingungkan intersionalis subjektif dan intrasosial yang signifikan secara objektif, dan kecanduannya pada masalah metafisik. Sekian dan terima kasih.